kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 diambil dari 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita harus melihat perikop ini dimulai dari ayat 12. Kita tahu ketika orang dikatakan mantan sering sekali hanya untuk mantan pacar atau yang dulu bersama dengan kita. Tetapi banyak juga yang mendefinisikan ketika dikatakan mantan adalah orang yang tadinya berperilaku jahat, kemudian dia menjadi baik. Contoh, dia mantan pencuri. Dia dulu pencuri yang kemudian menjadi tidak lagi mencuri. Mantan penjahat. Tetapi kata mantan ini walaupun sudah melekat dia di situ, tetapi orang masih tetap menganggap itu sebagai kejahatan atau mencuri. Dan inilah yang membuat orang akhirnya tidak mau mengakui masa lalu, malu dan menutup-nutupi. Tetapi kalau kita melihat perikop ini, kita mulai dari ayat 12, bagaimana Paulus mengakui. Kemudian dikatakan ayat 12 itu, kasih Tuhan yang mengampuni. Karena semua itu hanyalah dari Tuhan. Dia mengakui bahwa dia dulu adalah hamba dosa dari Saulus. Tetapi hanya karena kasih Tuhan, dia mampu berubah menjadi Paulus. Karena itu ketika Paulus mengatakan hanya Tuhan yang mampu mengampuni saya, dan dia mau bertobat, maka orang yang mengaku salah hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, hidupnya akan memuji Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini itu adalah pemujian Paulus karena dosanya telah diampuni, karena Tuhan telah mau mengampuni dia dan mengangkat harkat dirinya dari yang jatuh dari dosa menjadi dimuliakan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya orang yang mau mengaku salah yang mampu dapat mengatakan itu. Karena orang yang merasa benar, dia akan merasa dirinya benar dan dia tidak akan pernah mau memuji Tuhan. Karena dia merasa diri hebat. Karena itu melalui perikop ini ingin mengingatkan kepada kita ketika Paulus yang dahulu adalah Saulus, dia mau mengakui kesalahannya, dia mau bertobat, kemudian Allah mau mengampuni dia. Akhirnya di ayat kita perikop ayat 17 ini, hidupnya akan memuji Tuhan. Karena itu orang yang mau berubahlah yang memiliki pujian kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingin mau memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, berubahlah melalui pembaharuan akal budimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan dari kisah Paulus yang Engkau angkat dari budak dosa yaitu Saulus. Kemudian dia menjadi Paulus. Biarlah dengan kami mau mengakui kekurangan kami mau mengakui kesalahan kami, dan kami mendapat belas kasihan dari Engkau, sehingga lidah kami dapat memuji-Mu. Berkatilah firman-Mu ini, agar lidah kami terus memuji, menghormati, dan mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.